Halo semuanya, ada suaranya nggak ya? Iya, kalau ada suaranya tolong komen oke atau ada suara. Kalau misalnya kurang kedengeran juga boleh bilang kalau suaranya kurang kedengeran. Udah ada 11 orang nih. Hai semuanya, boleh komentar dulu ya suaraku cukup kedengeran atau enggak, atau masih kurang keras. Jadi kalau misalnya ada suara komentar, kalau nggak ada suara juga boleh komentar. Oh, udah ada 17. Sushi, tapi nggak ada yang komentar. Oh, ada. Oke. Udah ada. Ya. Oke, jadi hai semuanya, selamat datang di live sekolah 140 di bulan Oktober. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada lihat fanpage yang udah di post kemarin, pasti udah tahu nih kalau hari ini itu live di bulan Oktober. Nah, biasanya kalau kita live itu kan kalian lihatnya aku lagi di dalam ruangan, terus lagi duduk, lagi di dalam gitu. Nah, sekarang aku lagi di luar, jadi kalian pasti ada yang tahu nggak aku lagi di mana, terus kenapa live-nya di luar? Suaranya jelas. Oke, terima kasih atas komentarnya, suaranya jelas. Nah, jadi sesuai yang aku bilang kemarin, jadi hari ini aku bakal bawa kalian tur ke pameran 140 2020. Nah, pameran kita ini berada di Kaohsiung, dan ini aku berada di tempat pameran kita. Namanya itu POER atau Pier 2 Art Center. Nah, POER atau Pier 2 Art Center ini adalah tempat wisata di Kaohsiung yang dimana di dalamnya itu terdapat bangunan-bangunan yang antik, terus artistik, terus bangunan-bangunannya lebih kuno-kuno juga. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di belakang, ini tuh bangunan-bangunannya kayak lebih kuno modelnya gitu. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita mau kasih lihat dulu poster pameran 140 tahun 2020 kita. Nah, ini dia poster pameran kita. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ya mau masuk ke dalam pameran 140 kita. Nah, sebelum kita masuk, aku mau kenalin dulu nih banyak guru-guru 140 yang ada di sini. Yeay. Jadi kita semua berkontribusi dalam pameran 140 2020 kali ini. Jadi kita kenalin dulu ya masing-masing guru 140-nya dari sini. Nama saya Ariel. Yeay. Saya Kevin. Hai, nama saya Amanda. Nama saya Jati. Nama saya Nicole. Nama saya Jill. Nama saya Miranda. Ya, jadi dalam pameran 140 2020 kali ini, untuk sebelum masuk, karena masih dalam kondisi pandemi dan masih dalam kondisi COVID-19, jadi sebelum masuk ke dalam pameran itu, kita harus ukur suhu tubuh dulu dan harus mencatat data diri. Jadi, yuk kita masuk sekarang. Ya, jadi setelah itu kita harus isi data diri. Nah, nanti isi data diri di sini, jadi cukup dengan tulis nama dan nomor telepon. Nah, di sini nama dan nomor telepon sebelum masuk. Oke, nah sekarang kita mau masuk nih. Nah, sebelum masuk itu kita bakal dapat ini adalah tiket masuk untuk pameran kita nih. Bisa dilihat tiketnya. Agak hitam. Oh, oke. Nah, jadi ini adalah tiket masuk dari pameran 140 2020 kita. Jadi ada dua bagian nih, ada bagian yang ini sama bagian yang ini. Nah, di dalam tiket masuk ini juga terdapat beberapa sedikit penjelasan mengenai 140. Nah, sekarang ini nih poster yang tadi aku tunjukin di luar. Nah, ini posternya. Nah, kalau misalnya bisa lihat, nah ini posternya itu tulisannya adalah Cuanki Taiwan. Nah, jadi poster ini itu Cuanki Taiwan itu adalah tema dari pameran kita kali ini. Nah, Cuanki itu berarti transit. Nah, aku pengen jelasin nih kenapa tema dari pameran 140 kita kali ini bertema transit Taiwan. Nah, jadi kita ada tiga arti nih. Arti yang pertama itu adalah transit di mana pekerja migran itu datang dari berbagai negara nih. Ada dari Indonesia, Filipina, Vietnam, dan dari berbagai negara lain. Dan mereka datang ke Taiwan. Nah, saat kalian datang ke Taiwan, kalian bekerja selama beberapa tahun dan kemudian akan kembali lagi ke Indonesia, bener kan? Jadi Taiwan itu transit buat kalian. Nah, yang kedua itu adalah transit bagi kehidupan setiap pekerja migran. Jadi kalian semua datang jauh-jauh ke Taiwan untuk bekerja, lalu kembali ke Indonesia. Jadi kita berharap bahwa dalam diri kalian Taiwan itu adalah sebuah tempat transit di mana kalian bisa
bisa menambah wawasan di sini, bisa membuat kenangan indah di sini. Nah, yang ketiga itu adalah transit untuk Taiwan itu sendiri. Jadi kita berharap bahwa Taiwan dapat menjadi role model bagi negara-negara lain dalam mengatasi isu para migran. Seperti itu. Jadi itu adalah sedikit filosofi dari tema kita, yaitu transit Taiwan. Ayo kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi pintu masuknya itu dari sini ya. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang kondisi pekerja migran yang ada di Taiwan. Oke. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Nah, bagian pertama ini adalah kontennya itu adalah berisi tentang kehidupan pekerja migran sebelum datang ke Taiwan. Jadi ini tuh lebih membahas tentang kehidupan pekerja migran pas lagi di Indonesia. Nah, ini bisa dilihat, ini ada banyak foto-foto nih. Nah, foto-foto ini adalah foto-foto yang diambil dari fotografer 140 saat mereka berkunjung ke Indonesia. Jadi ini semua adalah hasil fotografinya guru-guru 140 pas saya di Indonesia. Bisa dilihat, nih banyak banget nih fotonya. Nah, jadi setelah kita melihat semua foto-foto ini, jadi pada kangen kan nih sama Indonesia nih? Aku lihat juga langsung kangen nih sama Indonesia, soalnya ini membawa balik kenangan banget. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, ini ada foto 3x3. Nah, ini ada 9 kotak nih. Nah, jadi foto ini itu diambil pada saat kita guru-guru 140 berkunjung ke PT di Indonesia. Dan kotak-kotak ini adalah kotak yang bisa kalian pakai untuk mengirimkan barang ke Taiwan. Jadi satu kotak ini satu orang. Jadi ada contoh-contoh barangnya, misalnya pas mau ke Taiwan mau bawa barang ini atau yang bawa ini gitu. Jadi ini adalah contoh dari kotak-kotak itu. Nah, di tempat pameran yang pertama ini kita juga akan ada juga ini nih. Ini seperti ruang tamu. Nah, di sini ada meja dan juga ada koran atau buletin ya. Jadi koran atau buletin ini berisi berita-berita atau informasi tentang pekerja migran yang ada di Taiwan. Nah, lalu ada yang paling menarik nih di tempat pameran yang pertama ini, itu ada VR. Nah, VR ini virtual reality. Nah, jadi VR ini itu ini jadi sistemnya kita bisa, jadi di sini itu ada barcode. Nah, jadi kalian bisa pakai HP kalian untuk scan barcode-nya, dan begitu kalian scan itu nanti bakal ada video yang masuk ke HP kalian. Nah, jadi nanti dari HP kalian itu dimasukin ke kotak ini. Habis itu kita pakai begini. Ini. Nah, di video itu tentang pemandangan yang ada di Indonesia, tentang hal-hal yang berada di Indonesia. Seperti itu. Nah, terus selain ini ada juga nih, wah ini pasti kenal dong, ini adalah pemandangan di Indonesia juga. Jadi kita taruh foto pemandangan di Indonesia. Ada dua, satu lagi di sini. Ya, jadi tempat pertama udah selesai nih. Sekarang kita masuk ke tempat kedua. Nah, wah ini boxnya gede-gede banget nih. Nah, tapi sebelum ke kotak-kotak ini, kita sini dulu. Nah, jadi di bagian kedua ini, bagian pertama kan tadi adalah kehidupan pekerja migran sebelum ke Taiwan. Nah, di bagian kedua ini adalah kehidupan setelah sampai di Taiwan. Nah, di sini juga ada banyak foto-foto. Nah, foto-foto ini sama diambil juga oleh guru-guru 140. Ini adalah foto-foto kehidupan migran yang sedang berada di Taiwan. Jadi beberapa foto ini ada yang diambil di Taipei Main Station saat kita mengadakan acara bersama. Ini juga ada makanan Indo. Wah, gila lapar banget lihat nih, ya ampun. Nah ini, wah ini makanannya, banyak sekali ini. Aduh, udah malam-malam bikin lapar ya jadinya ya. Ya, jadi ini berbagai tempat yang ada di Taiwan. Nah, terus sekarang kita balik nih ke kotak-kotak besar ini. Nah, kotak-kotak besar ini apa ya? Nih, dalamnya tuh ada barang-barang nih. Ada barang ini, barangnya beda-beda. Nah, jadi kotak ini itu adalah waktu itu guru-guru 140 ini memilih 3 orang migran Filipina untuk menanyakan kepada mereka apakah ada barang yang mau mereka kirimkan kembali ke Filipina. Nah, jadi orang-orang tersebut
tiga orang tersebut itu memilih beberapa barang ini nih untuk dikirim ke Filipina dengan berbagai alasan dan tujuan. Nah, di sini kita ada TV. Nah, di TV ini adalah video dari migran Filipina yang mengirimkan barang tadi. Ini adalah cerita-cerita mereka dan alasan kenapa mereka mau mengirimkan barang-barang tertentu tersebut. Itu. Oke, jadi bagian kedua sudah selesai. Sekarang kita kalau buat guru sendiri, bagian ketiga ini tuh bagian yang paling guru suka. Karena bagian ini itu isinya foto-foto semua, tapi foto-foto ini tuh ada yang menarik. Karena foto-foto ini adalah hasil dari VOM atau Voice of Migrant. Nah, seperti yang kalau misalnya kalian sering ikut fanpage kita, kalian pasti tahu kalau di tahun kemarin dan di awal tahun ini kita mengadakan lomba fotografi, yaitu Voice of Migrant. Nah, jadi berbagai macam foto-foto yang kita tampilkan di sini itu adalah hasil pemenang dari VOM. Nah, bisa dilihat ya, ini beberapa karya ini fotonya di Kaohsiung. Ya, jadi ini banyak banget nih foto-foto yang kita pajang di sini dan semuanya adalah hasil dari karya foto pekerja migran baik Indonesia maupun Filipina. Bagus-bagus banget nih fotonya. Nah, guru juga mau tanya nih, di sini ada nggak yang ikut lomba VOM dan juga menang? Kalian bisa lihat nih kalau foto-foto kalian itu dipajang di sini. Terus selain foto-foto, kita juga ada ceritanya. Jadi cerita di balik foto ini kita pajang semua supaya orang yang berkunjung ke pameran bisa lihat karya foto kalian dan juga cerita-cerita di balik foto tersebut. Wah, itu foto Taipei Ilingi, bagus banget ya fotonya. Ini juga nih, jadi masih banyak banget foto-fotonya yang kita pajang. Nah, sekarang bagian ketiga yaitu VOM telah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Nah, bagian keempat ini khusus membahas tentang hal-hal yang dilakukan pekerja migran di luar bekerja. Jadi, contohnya ini kita bisa ini adalah Universal Volunteer. Nah, Universal Volunteer ini adalah sebuah kelompok yang didirikan oleh pekerja migran Indonesia, tapi anggotanya itu juga terdapat dari berbagai negara lain, misalnya orang Taiwan dan negara-negara lain. Nah, Universal Volunteer ini adalah mereka melakukan kegiatan pembersihan pantai di Taiwan. Nah, jadi ini berisi tentang cerita dan asal-usul dari Universal Volunteer. Nah, ini juga ada banner yang gede banget tentang pantai, jadi ini bisa dipakai oleh para pengunjung dari pameran untuk berfoto-foto di sini, ini juga bisa. Dan kita juga ada properti nih yang bisa dipakai untuk sambil berfoto. Misalnya fotonya kayak gini gitu. Ya. Nah, selain Universal Volunteer ini juga ada video tentang Halim, iya. Nah, di sini juga bercerita tentang pekerja migran. Ceritanya itu adalah pekerja migran itu nggak cuma datang ke sini untuk bekerja, tapi juga bisa untuk berkarya dan mengembangkan apa yang menjadi kesukaan mereka, hobi misalnya. Jadi nggak cuma bekerja, tapi kita juga bisa berkarya seperti itu. Nah, sebagian ini ada band. Nah, band ada Uniband dan The Mandalas. Nah, ini juga cerita tentang The Uniband dan Mandalas, ada banyak foto-foto dan penjelasannya juga. Terus di sini nih ada speaker. Nah, speaker ini memutar lagu dari Uniband dan The Mandalas. Jadi para pengunjung yang datang ke pameran itu juga bisa mendengar lagunya. Dan ini lagunya diputar terus. Jadi sepanjang pameran, sepanjang hari lagunya diputar. Nah, bagian keempat ini, bagian terakhir ini adalah tentang sastra. Nah, misalnya dilihat ini ada puisi dari beberapa karya pekerja migran yang memenangkan lomba sastra yang diadakan oleh pemerintah Taiwan. Nah, ini ada versi Mandarin dan versi bahasa Indonesianya. Ini dari Widya, dari Agus Susianti, dan dari Bunda Umi. Ya, jadi puisi-puisi ini adalah karya puisi yang menang di lomba sastra yang diadakan pemerintah Taiwan. Nah, di sini juga ada buku-buku. Ya, jadi, nah, bagian keempat ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke
bagian kelima. Nah, bagian kelima ini kita menghadirkan Taiwan Fuxing. Nah, Taiwan Fuxing ini adalah partner 140 dalam mengadakan pameran ini. Jadi Taiwan Fuxing ini ya yang menyediakan tempat pameran ini yang lagi di live ini nih. Nah, jadi ini adalah beberapa informasi tentang kerjasama Taiwan Fuxing dan 140. Ini juga, jadi lebih menjelaskan ke Taiwan Fuxing itu melakukan apa dan dia bagaimana kerjasamanya dengan 140 seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian yang udah mau kelar nih. Jadi di sini ada buku book hand host atau buku pelajaran Mandarin 140. Nah, di sini kita menampilkan buku ini supaya pengunjung yang datang ke pameran itu bisa melihat, oh selama ini kelas Mandarin yang kita adakan itu pakai buku seperti apa, terus pelajarannya seperti apa, terus bisa dilihat juga. Nah, seperti ini. Jadi pengunjung itu bisa tahu kita selama ini bagaimana cara pengajaran Mandarinnya gitu. Nah, di sini itu ada informasi-informasi tentang 140 yang dimana menjelaskan kalau 140 ini membantu para pekerja migran dengan mengadakan kelas-kelas seperti yang kalian udah ikutin, misalnya kelas Mandarin, kelas wirausaha, kelas komputer. Ini juga ada banyak foto-foto. Ini informasi umum mengenai 140 supaya orang Taiwan itu lebih tahu 140 itu di sini ngapain aja. Nah, jadi selain poster juga ada video. Nah, video ini juga supaya orang Taiwan juga lebih tahu 140 itu ngapain aja. Ada yang tanya nih, mau dapat bukunya itu gimana, kalau beli berapa? Yang buku Mandarin itu. Jadi aku sekalian jawab aja. Untuk bukunya itu kita nggak jual. Kalau misalnya pengen dapat bukunya, boleh daftar di UN Host untuk yang angkatan keempat. Angkatan keempat itu diperkirakan akan dimulai pendaftarannya itu di bulan 12. Ya, jadi buat yang buku itu tidak dijual. Jadi kalau misalnya mendapat bukunya itu harus menjadi murid 140 di dalam program Book and Host yang akan dibuka di akhir tahun ini. Jadi tunggu ya. Nah, ini adalah peta Taiwan. Kalau ya, ini bentuknya agak kurang jelas seperti peta, tapi ini adalah peta Taiwan. Nah, ini adalah bendera-bendera 140 yang menandakan bahwa kita tahu ini berkaitan dengan program Book and Host, di mana bendera-bendera ini menandakan kita sudah sejauh apa mendistribusikan buku-buku 140. Ya. Jadi ini adalah satu buku yang kalau yang udah buka itu artinya 140 itu udah kirim bukunya itu ke sana gitu. Iya. Kalau yang belum itu nanti akan dikirimkan lagi. Iya, seperti itu. Ini juga tetap masih membahas tentang 140 dari 140 itu sendiri. Ada yang tanya juga daftarnya itu gimana? Pendaftaran Book and Host itu, jadi Book and Host itu adalah sebuah program kelas Mandarin yang berbasis online. Nah, jadi untuk mendaftar itu syaratnya harus PMI yang bekerja di Taiwan, lalu jarang libur, dan juga yang tinggal di daerah yang terpencil atau yang jauh. Seperti itu adalah syarat-syarat untuk mengikuti program Book and Host atau kelas Mandarin 140 yang secara berbasis online. Kita lanjut ke bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini banyak jadi bagian terakhir ini sangat menarik loh, karena dari kita lihat itu udah wah ini apaan nih, banyak yang ditempel-tempel terus warna-warni. Nah, jadi ini adalah sebuah tembok untuk meninggalkan komentar. Nah, kalau misalnya kalian lihat itu ada post-it yang berwarna hitam dan yang bergambar pesawat. Nah, jadi kenapa bisa ada yang berwarna hitam dan yang bergambar pesawat ini? Jadi yang berwarna hitam ini adalah kalau misalnya kalian search keyword di Google atau di website, terus kalau itu bakal muncul berita-berita negatif atau berita-berita buruk tentang pekerja migran. Jadi kita tempel semua di sini. Tapi nah yang pesawat-pesawat ini itu adalah jadi pertama kita menyediakan yang kosong. Nah, di sini kita bisa menulis tentang harapan atau pesan dan kesan-kesan baik untuk para pekerja migran. Setelah kita tulis, kita akan tempel di tembok ini dan kita akan mencabut berita-berita negatif tersebut dan menggantikannya dengan pesawat ini. Seperti itu. Jadi kita mau menghilangkan
kabar-kabar buruk tentang pekerja migran dan menggantinya dengan pesan-pesan yang ditulis, pesan-pesan baik tentang pekerja migran. Nah ini salah satunya ada yang bahasa Indonesia. Mau coba baca nggak? Kita bacain ya. Terima kasih 140 sudah mengajari saya dan mengenal bahasa Mandarin. Semoga PMI di seluruh Taiwan sukses dan kami PMI bertujuan untuk mengubah nasib kita di negara Taiwan ini. Semoga cita-cita PMI sukses. Amin. Nah, jadi kemarin ada murid-murid 140 juga yang sempat berkunjung ke pameran dan mereka juga menuliskan beberapa pesan-pesan ini dan bukan bahasa Indonesia aja, juga banyak orang Taiwan nih yang menulis. Coba kita cari salah satu ya. Oh, nah ini tulisannya adalah 加油！希望所有外籍劳工能在台湾达成他们的目标和梦想。 Nah, jadi artinya ini adalah semangat terus. Kita berharap bahwa seluruh pekerja migran yang berada di Taiwan dapat mencapai tujuan mereka dan impian mereka. Jadi gak cuma orang-orang Indo, tapi banyak orang Taiwan juga yang memberikan pesan-pesan dan kesan-kesan baik untuk para pekerja migran yang ada di sini. Tuh. Nah, sebelum itu aku mau kenalin lagi nih, ada beberapa guru yang belum aku kenalin. Nah, Hai, nama saya Ciwen. nah ada satu lagi nih. Nama saya Gina. Saya tinggal di Taipei. Ya, di bahasa Indonesia udah bagus banget nih. Oke, jadi jadi sebentar ya, aku ada hal spesial untuk kalian semua. Jadi seperti dalam live biasanya, kita pasti ada belajar bahasa Mandarin ini. Dan tidak terlepas dari live kali ini, meskipun kita mengadakan tour jadi lebih santai, tapi aku juga akan mengajarkan beberapa kosakata. Nah, jadi aku mulai ya. Jadi ini kosakata ini tuh berhubungan dengan live pameran kita kali ini. Nah, kata pertama yang akan kita pelajari adalah apa ya? Nah, yang pertama kita pelajari adalah canlan. Nah, canlan ini artinya adalah pameran. Nih, canlan. Jadi nada ketiga. Canlan itu artinya pameran. Jadi pameran 140 2020. Nah, ini adalah kosakata pertama yang akan kita pelajari. Nah, setelah ini kita akan masuk ke nah, yang kedua ini adalah Rukou-chen. Nah, Rukou-chen ini adalah tiket masuk kita tadi yang udah aku jelasin di awal. Nah, ini bahasa Mandarinnya adalah Rukou-chen atau tiket masuk. Rukou-chen. Oke, untuk kosakata yang selanjutnya adalah karena kita ini adalah pameran fotografi. Nah, fotografi itu bahasa Mandarinnya apa nih? Fotografi bahasa Mandarinnya adalah sheing. Sheing itu artinya fotografi. Nah, tidak terlepas dari fotografi, pasti ada fotografernya dong. Nah, fotografer itu bahasa Mandarinnya adalah sheing. Sheing itu fotografi dan she itu orangnya. Jadi, sheing itu artinya fotografer. Selanjutnya, tadi di bagian kedua ada banyak kotak-kotak nih. Oke, kita sambil langsung ke tempatnya aja supaya lebih jelas. Buat yang baru join atau yang udah lihat-lihat pamerannya, kalau ada pertanyaan boleh langsung komentar di bawah ya supaya kita bisa bantu jawab. Nah, paket ini bahasa Mandarinnya apa? Nah, paket ini namanya adalah Baoguo. Ada pertama, ada ketiga. Baoguo artinya paket. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian keempat. Ini kan tadi membahas tentang foto. Nah, foto-foto itu diambil dengan kamera. Nah, kamera bahasa Mandarinnya adalah xiangji. Xiangji itu kamera. Nah, setelah kamera, apa yang dihasilkan dari kamera? Yaitu foto. Foto itu adalah zhaopian. Zhaopian itu artinya foto. Zhaopian. Jadi, kita lanjut ke tempat yang kelima ini kan
membahas tentang universal volunteer, di mana mereka melakukan kegiatan pembersihan pantai. Nah, pembersihan pantai itu Mandarinnya adalah Jingtan, Jingtan, Jingtan. Nada keempat, nada pertama, Jingtan. Kegiatan membersihkan pantai. Lalu selain ini kita juga ada di daerah sastra. Nah, daerah sastra ini terdapat novel. Nah, novel itu Mandarinnya adalah xiaoshuo, xiaoshuo. Ya. Jadi ada nada ketiga, nada pertama, xiaoshuo. Nah, selain xiaoshuo itu, jadi seluruh daerah pameran ini juga terdapat hasil karya. Nah, hasil karya itu bahasa Mandarinnya adalah zuopin, zuopin. Nada keempat, nada ketiga, zuopin. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini. Di sini itu membahas tentang band. Nah, band itu bahasa Mandarinnya adalah le yue tuan. Maaf ya, ada salah penulisan di ping ini ya. Mohon maaf. Yue tuan. Jadi kenapa namanya yue tuan? Itu karena in yue itu musik dan tuan itu kelompok. Nah, band itu kan suatu kelompok yang memainkan musik. Jadi Mandarinnya adalah yue tuan. Mohon maaf ya, kesalahan ping ini. Lalu lanjut ke bagian ini. Jadi kita membicarakan tentang peta. Nah, peta Taiwan. Nah, peta itu bahasa Mandarinnya adalah Titu. Titu. Nada keempat, nada kedua. Titu. Nah, Titu. Peta. Nah, terakhir, yang paling penting, kosakata yang paling penting hari ini adalah tema pameran 140 kita kali ini, yaitu Zuanji. Zuanji itu artinya transit. Nah, ini kosakata yang lumayan penting ya, apalagi kalau misalnya kita mau berpergian ke tempat yang jauh, itu kan pasti kita mau transit dulu. Nah, Zuanji, diingat ya kosakata Zuanji. Nah, jadi pelajaran kosakata itu tadi sudah sampai di sini, jadi tolong catat baik-baik ya kosakata-kosakatanya, soalnya kosakatanya itu lumayan penting dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, tur pameran 140 kita kali ini sepertinya sudah berakhir di sini. Nah, jadi sebelum berakhir, Guru mau menyampaikan bahwa informasi tentang pameran ini sekali lagi. Jadi pameran 140 kita ini diadakan di Kaohsiung dan selama 1 bulan. Jadi mulai dari 1 Oktober sampai 1 November 2020. Jadi buat teman-teman 140 yang tinggal di daerah selatan, misalnya di daerah Kaohsiung, Tainan, Pingtung, itu boleh banget untuk berkunjung. Kalian bisa ketemu sama guru-guru 140, banyak banget nih tadi kalau misalnya kalian ada banyak guru-guru 140, bisa datang ngobrol-ngobrol, terus lihat cerita-cerita pekerja migran dan hasil karya pekerja migran juga. Nah, waktu bukanya itu. Nah waktu bukanya itu mulai dari jam 12 sampai jam 6. Nah, kalau misalnya hari Minggu atau hari Sabtu Minggu atau hari libur nasional, misalnya seperti hari ini itu termasuk hari libur nasional tanggal 9. Nah, kita buka sampai jam 8 malam, dari jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi kita mengundang banget nih kalian semua bisa datang ke sini atau datang ke sini dan luangin waktu bersama kita, ngobrol-ngobrol sama kita juga. Nah, jadi live bulan Oktober berakhir sampai di sini. Jadi sampai jumpa semuanya. Dadah.